Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai perencanaan usaha. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Novianti Tandilo dengan NIM 1901414268. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Selanjutnya ada teman saya, perkenalkan saudari Umami, Ima, dan Renianti yang bertindak sebagai pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan materi mengenai perencanaan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Umami dengan NIM 1901414292. Di sini saya akan membacakan materi kelompok saya, yaitu perencanaan usaha. Yang pertama yaitu perencanaan usaha. Sebagai seorang yang ingin merintis sebuah usaha atau ingin menjadi seorang entrepreneur, tentu kita membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Tanpa adanya perencanaan, Anda tidak akan tahu kemana arah bisnis yang akan Anda jalankan, karena Anda menjalankan tanpa tujuan yang jelas. Kemudian selain itu, rencana bisnis juga mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagaimana Anda mencapai tujuan tersebut, termasuk mencari solusi terhadap kendala yang muncul nantinya. Selanjutnya yaitu rencana bisnis. Sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk mengawali sebuah bisnis. Yang kedua, mencari sumber dana. Yang ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Kemudian, memprediksi masa depan. Yang terakhir yaitu untuk menaikkan level bisnis. Kemudian, pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah salah satu hal yang penting dalam bisnis. Bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menjabarkan rencana-rencana dalam bisnis. Bisnis plan menjelaskan secara rinci bagaimana sebuah bisnis menentukan tujuannya. Bisnis plan menjabarkan peta jalan perusahaan yang berisi tentang informasi lengkap strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Selanjutnya, bisnis plan adalah sebuah dokumen tertulis yang berisikan gambaran dari semua unsur yang relevan. Unsur relevan tersebut terdiri dari unsur internal dan unsur eksternal mengenai rencana usaha tersebut, menyebabkan kegagalan serta mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima dengan NIM 1901414296. Kerangka rencana usaha. Nama perusahaan sangatlah penting karena akan berdampak dalam jangka panjang. Pembuatan nama perusahaan ataupun nama usaha harus memiliki ciri khas tersendiri, pendek dan mudah dibaca, simpel dan diingat, enak dibaca dan tidak ada kata sumbang. Bila berencana untuk melakukan ekspor orang luar negeri, harus mudah membaca produk tersebut, tidak menyinggung suku, agama, dan ras, dapat memberikan sugesti kepada pengguna produk tersebut. 2. Rencana lokasi. Rencana lokasi kegiatan usaha. Pembuatan bisnis plan pelaku usaha perlu mencantumkan perencanaan lokasinya. Rencana lokasi ini menyangkut segala tempat yang akan digunakan dalam kegiatan usaha seperti lokasi perusahaan, pertokoan, pabrik, ataupun industri, dan lain-lainnya. Komoditi yang akan diusahakan, misalnya seorang penulis akan menerbitkan bukunya, ternyata ia menemukan kesulitan untuk mencari penerbit yang bersedia menerbitkan bukunya. Penulis itu kemudian memutuskan untuk membuka usaha dan percetakan sendiri, dan itu adalah salah satu contoh dari perencanaan komoditi. Target konsumen ini adalah yang utama adalah sebuah usaha karena mereka bertindak sebagai pengguna. Hal ini sesuai dengan bentuk usaha dan jenis usaha yang usahanya. Jika usahanya berbentuk
industri jangkauan konsumen akan lebih mudah dibanding dengan usaha pertokoan. Maka dari itu, dalam bisnis plan harus mencantumkan target konsumen secara jelas. 5. Rencana posisi pasar. Dalam bagian ini berisi mengenai apakah usaha ini berencana sebagai pemimpin besar atau market leader, penantang pasar atau market killer, pengikut pasar atau market followers, atau peluang pasar market nisar. 6. Partner kerja sama dengan organisasi. Dalam bisnis plan harus mencantumkan perencanaan organisasi dan siapa saja orang yang akan berkontribusi dengan usaha tersebut. Hal ini bertujuan agar tugas dan tanggung jawab masing-masing orang jelas serta tidak ada ketimbangan maupun konflik tanggung jawab di masa depan. 7. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pencantumkan modal ini berguna untuk merincikan pembiayaan secara jelas. Selain itu, berguna juga untuk menarik beberapa orang yang ingin bekerja sama. 8. Perencanaan dan rincian peralatan perusahaan. 9. Perencanaan risiko berguna untuk mengantisipasi risiko yang berkemungkinan terjadi di masa sehingga risiko tersebut sehingga pelaku usaha dapat menghindari lebih awal. 10. Proyek aliran kas. Proyek ini aliran kas ini berisi mengenai dan meneliti pasar, surat kontrol dan dokumen perjanjian, daftar harga di pemasok bahan baku ataupun barang dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Renyanti dengan NIM 19014143111. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang bentuk formal business plan, yang dimana di dalamnya terdapat 8 poin. Yang pertama itu halaman depan, dicantumkan nama dan alamat perusahaan dan orang yang bertanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Kedua itu daftar isi, membuat daftar isi secara rinci dengan nomor-nomor halamannya. Ketiga, rangkuman eksekutif, yang dimana sangat penting karena pembaca ingin melihat secara cepat tentang isi keseluruhan bisnis plan. Rangkuman ini merupakan inti dari perencanaan. Yang keempat, penjelasan tentang perusahaan, diungkapkan strategi perusahaan serta tim manajemen yang mengelola perusahaan. Kelima, pemasaran, yang dimana di dalamnya diungkapkan pasar yang dituju, seberapa besar potensi pasar dan berbagai strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. 6. Barang dan jasa yang dihasilkan, yang dimana di dalam diungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, dan kegunaan, keistimewaan barang dan jasa yang ditawarkan. Ketujuh itu usaha meningkatkan penjualan, yang dimana dijelaskan tentang berbagai teknik promosi yang akan digunakan, tenaga penjualan, perwakilan dan sebagainya. Kedelapan itu permodalan, yang diungkapkan rencana permodalan dan proyek permodalan, neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.